Mana lagi dua orang aneh? Mau lah ya nih ya. Ini gimana? Hah? Ada orang lagi. Banyak sampet loh. Entah anu tadi. Ini jadi. Mimpitnya yang mana yang? Mimpitnya nih yang harus mimpit dulu. Bingung lu gimana kayak Pak. Nah, kayak apa caranya? Mimpitnya yang mana? Yang iya. Kayak apa cara mimpitnya yuk? Ini kan kalau aku masuk bagiannya yang ada mimpit. Bingung mimpitnya di mana? Sudah, sudah nanti kita diri tadi. Admin A gitu kah? Ya, admin. Oh, admin A. Wih, mantap bagiannya nih. Wah, ganteng-ganteng, cantiknya. Jumlahnya berapa nih mahasiswanya? 23 Pak rasanya. 33. Dua, berapa? 33. 33.
Sudah sembayangan nih kalau bagian kamu. Karena materinya bagilah di WA aja kan. Iya, Pak. Iya, Pak. Udah karena ya, Kak? Dengar. Dengaran, Pak. Oke. Kita bagi. Kelihatan lah materinya situ. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Siap. Oke. Kelihatan Pak gambar kucing. Oke, Pak. Ada yang anak masuk lagi kan nih? Masuk Sinyal mungkin, Pak. lagi. Oke. Sambil nunggu yang masuk lah. Oh, yuk. Masih 20 orang. Oke, 20 orang. Dua 21 orang. Kita ada lawas-lawas nih kuliahnya. Paling Oke, Pak. sejam lah. Pak. Habis kuota bagian kamu nak. 10 menit ya, Pak. 8 GB, Pak. Pemimpin itu sekali, 2 kali pertemuan habis dah. Jam. Baik lagi. Tapi 2 jam bang. Ada usah pakai jompan Pak. Kalian ini sekali materi bapak ya, berjam lo. Kira-kira paham begini kan? Ini ada yang masuk lagi kan ya belum? Sambil nunggu yang masuk supaya jangan terulang nih. Bapak kena aksennya di mana? Simak bisa. Kenapa ada di WA aja, Pak? Di WA bisa juga. Di Nah, WA aja, Pak. Pak. WA Simaknya nggak bisa dibuka aja, Pak. Pak. jadi kita disimak karena bawa anu juga tuh. Bawa masukan. Iya. Siapa Di WA ketua, aja Pak. ketua Udah kelas? disimak. Ketua kelasnya siapa? Siapa ketua kelasnya? Itu langsung ya bikin absen di situ. Bikin absen di mana Pak? Di WA. Sekarang. Oh iya, Pak. Langsung ya mulai. Ada 23 orang.
PBS 3B bulan ini. Iyalah. PBS 3B kah? Nih, ya. Iya, Pak. PBS 3B, Pak. Iya Pak, PBS 3B. Nah, itu Bapak kirim dah materinya. Dua. Ada masuk lah belum? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Oke, kita mulai aja lah. Sambil menunggu yang lain masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita bisa berhadir pada perkuliahan daring menggunakan yang lain di mute dulu, Gen. Suaranya. Oh, siap. Nah, di mute ya. Enggak punya akhlak. Supaya jangan tercampur. Salah. Nah. Oke, kita hari pertama kali memasuki perkuliahan perilaku organisasi. Minggu kemarin cuma sekedar bagi materi lah, sudah digawi lah materinya. Belum, Pak. Nah, itu Yang ada yang domisilinya di Palangka bisa aja datangi pustakaan lah. Kalau di kampung mah kayak apa? Paksa internet, jurnal kah di download misalnya. Nah, kayak itu ya lah. Diberi kebebasan sudah, anak memaksakan nggak koyo kalau ya di kampung. Ini yang di Palangka banyaknya lah orangnya. dikit aja, Pak. Kebanyakan di kampung. Nah, di kampung lah. Nah, dia menggawe itu karawai ke pustakaan ya lah. Paksa itu pakai internet mainnya. Kalau yang berdomisili di Palangka bisa aja mendatangi perpus buka aja pustakaan. Nanti sumbernya tuh bisa dicantumkan misalnya internet tuh lah, pakai blog orang tuh lah, blog kayak makalahnya itu langsung blog lah. Nah, itu sebutkan nama sumbernya itu lah, blog. Jangan sebagian makalah orang di blog tuh diambil, ketahuan benar. Nah, ada sebagian londot pustakaannya lompat-lompat itu nama blognya diambil, misalnya namanya Anang misalnya. Nah, Anang tulis apa judulnya, judul makalahnya di blog itu. Lalu aksesnya tanggal berapa gitu nah itu bisa. Itu kan lah, jangan sebagian diambil blognya, jangan tuh ada jangan apa anu jangan memantau. Nah, itulah. Kalau ada yang ditanyakan mengenai tugas itu nah. Itu Bapak bebasakan sudah. Ada kayak yang dulu yang pernah ketemu mata kuliah Bapak SPI kah, MSI kah dulu? Semester 1 ada pernah. Semester 1 pernah ketemu Bapak lah? MSI. MSI. Kenapa MSI? Sumbernya tuh referensinya 5 minimal lah. Minimal itu bebas ya, bisa jurnal, bisa e-book, apalagi itu internet, serah. Nah, bebas ya sudah. Karena kita Tapi nggak tinggi, Pak. online, Bang. Oke, kita mulai aja sudah. Kuliah kita perilaku organisasi. Nah, perilaku organisasi ini pengantarnya dulu. Manusia adalah pendukung utama suatu organisasi. Kedengaran nggak? Dengaran, Pak. Nah, Kedengaran, Pak. dalam suatu organisasi manusia itu adalah faktor pendukungnya. Oh, bujurai Pak. Supaya apa? Supaya organisasi itu terlaksana. Nah, agar tujuan organisasi dapat mencapai sasarannya, maka penting untuk mempelajari aspek-aspek yang mempengaruhi perilaku manusia di dalam berorganisasi. Nah, jadi manusia itu adalah faktor pendukung utamanya dalam suatu organisasi.
kayak di kelas nih, nah. Kelas kuliah daring ini kan mungkin kuliah pengertiannya. Nah, itu artinya manusianya itu faktor utamanya nomor satu. Pas ngono jadi Yang penting dalam lagi. perilaku organisasi. Uraian dalam pembahasan masalah perilaku organisasi ini akan memberikan pengetahuan yang mendasar mengenai betapa pentingnya faktor perilaku manusia dalam kegiatan berorganisasi. Ini dijelaskan bahwa materi kita ini diuraikan pembahasannya tentang perilaku organisasi inilah. Ini supaya apa? Supaya memberikan pengetahuan dasar mengenai betapa pentingnya faktor perilaku manusia dalam kegiatan organisasi. Nah, kegiatan organisasi itu faktor utamanya itu adalah paling dominan adalah manusianya. Seandainya tidak ada manusianya, maka tidak ada yang mempengaruhi organisasi. Jadi perilaku organisasi itu terdiri dari manusianya. Nah, kemudian lanjut ke slide ketiga. Kita pengertian perilaku organisasi. Perilaku organisasi itu adalah bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi yang bertujuan menerapkan ilmu pengetahuan semacam ini guna meningkatkan keefektifan suatu organisasi. Maksudnya adalah perilaku organisasi ini adalah bidang studi. Merupakan bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu. Nah, jadi individu itu memiliki pengaruh terhadap perilaku organisasi. Jadi perilaku organisasi dia merupakan suatu disiplin ilmu lah. Disiplin ilmu yang memiliki pengaruh terhadap jalannya sebuah organisasi. Jadi pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok maupun struktur di dalam organisasi itu bertujuan apa? Supaya efektif dalam organisasi. Jadi apa istilahnya efektif, efisien. Nah, supaya organisasi itu berjalan efektif dan efisien, maka perlu dipelajari apa saja faktor yang mempengaruhi sebuah perilaku di dalam organisasi itu. Nah, faktor yang mempengaruhi organisasi itu diantaranya adalah individu lah. Kemudian kelompok individu itu masing-masing lah, individu sendiri-sendiri. Nah, kemudian kelompok itu banyak. Misalnya terdiri dari 2 orang. Kan organisasi itu kan pengertiannya apa? Organisasi adalah kumpulan sekelompok orang, 2 orang atau lebih yang memiliki tujuan bersama. Nah, jadi organisasi itu kumpulan beberapa orang. Nah, artinya kelompok. Nah, yang memiliki tujuan itu bagian dari struktur. Karena setiap organisasi itu tentu ada strukturnya. Nah, jadi perilaku organisasi itu dia adalah sebuah ilmu yang menyelidiki. Nah, ini menyelidikilah pengaruh dari individu, kemudian kelompok, kemudian struktur dari organisasi itu terhadap perilaku dalam organisasi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menerapkan ilmu pengetahuan guna meningkatkan keefektifan suatu organisasi. Nah, tujuannya itu adalah kita nih mempelajari perilaku ini supaya apa? Kita tahu bagaimana cara berorganisasi yang baik dengan apa? Dengan memperhatikan perilakunya masing-masing dari individu dan kelompok. Nah, berjalannya sebuah organisasi itu tidak mesti dari individu itu sendiri, dia berjalan berdasarkan tujuan dari organisasi lah. Nah, tujuan organisasi itu yang membawa individu maupun kelompok itu untuk bersama-sama menerapkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya tadi. Nah, apa itu supaya apa? Supaya efektif dan efisien. Nah, jadi kalau ada efektif efisien, nah itu perlu dipertanyakan tuh apa jalannya organisasi itu. Itu berarti yang mempengaruhi adalah perilaku tadi. Nah, perilaku itu contohnya lah, misalnya mempengaruhi aspek yang mempengaruhi manusia tadi dalam organisasi, misalnya bagian kami masuk kampus atau prodi PBS itu
di dalam kelas PBS itu tentu ada perilaku individu. Nah, ada yang misalnya orangnya pintar, ada juga yang pemalas. Nah, itu perilaku itu mempengaruhi. Kemudian ketika berkumpul dalam satu kelas, nah tuh macam-macam tuh orangnya tuh saling lalu membentuk sebuah organisasi. Nah, organisasi apa? Misalnya HMPS, Himpunan Mahasiswa atau di PBS misalnya. Nah, itu organisasi. Nah, ketika masuk organisasi itu, maka yang menjadi faktor dominannya adalah manusianya, perilakunya itu tadi yang menjalankan individu, yang menjalankan organisasi. Kalau organisasinya berjalan dengan baik, tentu individunya yang melaksanakannya dengan baik juga. Nah, supaya apa? Efektif tadi. Bila ada efisien, maka tidak akan berfungsi dari tujuan organisasi itulah. Nah, organisasi PBS tadi kan itu orang-orangnya, misalnya individunya. Nah, jika masuk ke PBS itu karena apa? Faktornya, faktor kawan. Nah, kawan itu berkelompok itu mempengaruhi. Karena apa? Ada cintanya itu, pacarnya ada situ kan, 4 juga masuk situ misalnya kan. Dari sama-sama seolah dulu. Misalnya di SMA atau aliyah. 4 juga daftar di IN, milih prodi PBS. Nah, 4 juga kekawanan, kebanyakan kayak itu kan kekawanan. 4-4an kuliah tuh. Jurusannya ambil 4-4an. Nah, itu yang mempengaruhi adalah perilaku tadi. Perilaku organisasi tadi. Nah, itu yang menjadikan aspek yang ditimbulkan dari manusianya itu terhadap organisasi. Nah, berjalannya sebuah organisasi itu tergantung dari pengaruh, seberapa besar pengaruh dari perilaku masing-masing individu maupun kelompok. Nah, ketika individu berbaur dengan individu lain, maka itu disebut kelompok lah. Kelompok itu yang mempengaruhi jalannya organisasi. Nah, kemudian secara sederhana, perilaku organisasi ini mencakup 4 unsur utama. Nah, pertama adalah aspek psikologis. Nah, perilaku organisasi ini dipelajari yang lain dimut lah nih ya. Dimut ya. Suaranya yang lain dimut lo biar fokus Bapak nah. Suara yang lain tolong dimut dulu lah. Minta mut Bapak. Lanjut. Oke, lanjut. Aspek pertama Pak, psikologis. Secara garis besar, aspek yang dipelajari dalam organisasi itu diantaranya adalah aspek psikologis. Nah, psikologis ini maksudnya adalah tentang hasil studi ilmu psikologi mengenai apa? Nah, apa itu? Ada yang masuk lagi ya nih. 28 orangnya 28 sudah. Nah, aspek psikologisnya adalah tindakan manusia itu sendiri sebagai hasil studi psikologi. Nah, jadi aspek dalam mempelajari organisasi itu ada 4 tadi. Pertama adalah aspek psikologisnya. Maksudnya aspek psikologisnya adalah tindakan manusia itu sendiri. Nah, manusia itu memiliki aspek psikologis berupa apa? Tingkah laku. Nah, itu bagian dari hasil studi psikologi. Nah, jadi ilmu psikologi ini terbuat juga di dalam organisasi, dalam perilaku organisasi. Nah, yang pertama. Yang kedua, adanya bagian lain yang diakui cukup relevan bagi usaha mempelajari tindakan manusia dalam organisasi. Nah, yang kedua ini adalah ada aspek lain yang saling berkaitan dengan mata kuliah kita nih dalam mempengaruhi tindakan manusia dalam berorganisasi. Nah, jadi ada aspek yang relevan atau yang berhubungan dengan pelajaran mata kuliah kita ini. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah perilaku organisasi ini merupakan bagian dari suatu disiplin ilmu. Nah, disiplin ilmu nih, kenapa jadi dinamakan disiplin ilmu? Karena dia mengakui bahwa individu itu dipengaruhi oleh bagaimana organisasi itu diatur dan siapa yang mengawasi mereka. Jadi disiplin di sinilah kata kuncinya adalah disiplin. Disiplin di sini bahwa yang mempengaruhi jalannya suatu organisasi atau yang mengatur organisasi adalah kedisiplinan dari individunya itu.
misalnya apa tadi HMPS tuh, nah misalnya organisasi HMPS tuh akan jalan ketika dia menerapkan disiplin waktu misalnya, nah, disiplin mental, maksudnya mental itulah jam rapat misalnya jam 8 ya, datang jam 8 ya, itu harus tank jam 8 tuh, atau sebelum jam 8 jangan jam 9, nah itu kan ada disiplin tuh. Kemudian disiplin tujuan, itu perlu. Kemudian disiplin apa lagi? Visi dan misinya. Dalam berorganisasi itu harus disiplin. Tidak keluar dari jalurnya itu. Nah, misalnya ketika masuk organisasi itu apa tujuannya? Nah, anak pacaran aja misalnya orang. Tempat rapat, merami benar aja. Nah, itu salah itulah. Itu kan ada disiplin namanya. Nah, itu aspek yang ketiga. Yang kemudian yang keempat adalah meskipun disadari akan adanya keunikan masing-masing individu, individu itu memiliki keunikan masing-masing. Masing-masing mempunyai apa unik, misalnya ada orang Banjar, ada orang Dayak, ada orang Jawa, itu masing-masing unik lah. Orang Batak itu unik ciri khasnya, karakteristiknya. Nah, yang karakteristiknya Pinabore ada juga tuh. Nah, itu aspek yang keempat. Perilaku organisasi ini lebih banyak menekankan pada tuntutan manajer. Nah, jadi yang keempat ini dari segi karakteristik adalah fungsi utamanya adalah seorang manajer atau ketua misalnya. Istilahnya kepala AHOE ya. Nah, itu sangat mempengaruhi dalam pencapaian sebuah organisasi. Dengan demikian selalu diusahakan agar usaha masing-masing individu harus selaras dengan tujuan organisasi. Jadi manajer itu berperan serta di dalam mengusahakan agar organisasinya itu selaras dengan tujuan organisasi masing-masing individunya lah. Nah, jadi perlu di sini ditekankan bahwa seorang manajer atau seorang ketua itu atau leader itu berperan mempengaruhi proses berlangsungnya atau berjalannya sebuah organisasi itu. Apakah organisasi itu baik atau tidak itu tergantung dari leadernya lah, pimpinannya. Nah, bila pimpinannya tuh disiplin, niscaya anak buahnya disiplin juga. Kalau leadernya ugal-ugalan, anak buahnya pasti ugal-ugalan juga lah. Nah, itu yang mempengaruhi dari jalannya organisasi. Nah, itu 4 aspek sederhana dalam mempelajari perilaku. Pertama tadi aspek psikologis, itu secara sederhana di dalam mempelajari perilaku itu unsurnya 4. Kemudian adanya bagian lain yang relevan. Nah, bagian lain ini karena nanti ada sangkut pautnya tentang ilmu pengetahuan lain lah. Kemudian yang ketiga adalah perilaku individu tadi, perilaku organisasi itu adalah disiplin. Nah, kedisiplinan itu merupakan dari perilaku organisasi yang harus ditekankan bahwa itu hal yang penting dalam keberlangsungan sebuah organisasi. Yang keempat, fungsinya yang paling unik itu adalah karakteristik masing-masing individu itu. Nah, itu yang kita pelajari di sini. Masing-masing individu itu harus kita ketahui ciri khasnya, karakteristiknya. Nah, itu tuntutan sebuah manajer biasanya. Kemudian perilaku organisasi dapat dipahami lewat suatu penelaahan dari bagaimana organisasi itu dimulai. Nah, jadi perilaku organisasi ini kita kaum memahaminya melalui penelaahan. Ditelaah. Ditelaah itu apa? Sumbernya, kemudian apalagi teorinya, kemudian prakteknya itu ditelaah secara relevan. Supaya apa? Supaya prosesnya itu di dalam berorganisasi itu dapat menyesuaikan dengan tujuan organisasinya. Nah, itulah. Yang lain dimut lah supaya jelas lah. Paham lah penjelasan Bapak nih? Di chat aja, di chat. Paham, Pak. Bila ada yang nggak paham, di chat lah. Iya, Pak. Ulun sambil nyatat juga, Pak. Kemudian yang C, lanjut lagi. Yang C. Disiplin ilmu yang mendukung. Nah, itu yang aspek unsur yang kedua tadi. Yang ini, nah, ada tadi. Ini tadi ada aspek 4 unsur utama yang mempelajari perilaku. Nah, ini lanjutannya. Nah, yang relevan tadi apa? Perilaku organisasi adalah bidang ilmu terapan. Nah, jadi
ilmu perilaku ini bagian dari bidang ilmu terapan yang dibentuk berdasarkan kontribusi dari berbagai bidang yang berkaitan dengan perilaku. Nah, jadi di dalam perilaku itu ada beberapa bidang studi yang berkaitan. Di antaranya adalah ilmu psikologi. Nah, psikologi. Kemudian psikologi sosial. Kemudian sosiologi dan antropologi. Nah, ada 4 disiplin ilmu yang saling mendukung terhadap perilaku organisasi. Kita bahas satu-satu. Pertama, psikologi. Nah, kita ketahui psikologi ini adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mengukur, menjelaskan, dan terkadang mengubah perilaku manusia dan makhluk lain. Ya, psikologi ini ilmu jiwa lah, bagian dari ilmu jiwa. Nah, secara umum dia mempelajari ilmu kejiwaan dari manusia. Nah, ilmu ini bisa gunanya Pak biasanya untuk mengukur di sini misalnya mengukur kejiwaan dari manusia itu, misalnya tingkat kecerdasan seseorang diukur dari ilmu jiwa, EQ-nya apa. Nah, atau tingkat kecerdasan lah, spiritual maupun emosionalnya itu menggunakan ilmu psikologi itu bisa. Kemudian menjelaskan di sini misalnya menjelaskan karakter seseorang itu bisa dengan menggunakan ilmu psikologi. Atau biasanya kan kalau orang-orang yang misalnya apa yang kejiwaannya terganggu kadang mendatangi bagian psikiater, itulah ahli psikologi itu dinamakan psikiater. Nah, itu biasa mereka menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi individu itu. Nah, itu dijelaskan. Misalnya individu itu orangnya malas, contohnya malas. Nah, kenapa orang itu malas? Lalu dicari sebabnya malas seseorang itu. Nah, lalu dapat kemudian itulah yang dinamakan ilmu psikologi. Kemudian mengubah perilaku manusia dan makhluk lain itu maksudnya Pak. Nah, di sini psikologi berperan juga mengubah seseorang. Misalnya jadi malas tadi supaya rajin kayak Pak, lalu diberikan apa istilahnya trik-triknya atau tips-tipsnya lah. Misalnya malas belajar ya kayak apa caranya. Nah, itu ada tips-tipsnya misalnya. Nah, itu di dalam ilmu psikologi itu adalah mengubah perilaku manusia dan makhluk lain. Nah, itu yang bahasan pertama tentang psikologi lah. Kemudian psikologi sosial. Nah, kenapa aja ada psikologi sosial? Tadi psikologi sudah umum. Nah, tadi yang pertama itu umum lah, secara umum, secara general umum. Yang kedua ini adalah psikologi sosial. Fokusnya di sini adalah memadukan konsep dari psikologi dan sosiologi. Jadi dua gabungannya. Dia memadukan konsep dari psikologi ini ilmu kejiwaan tadilah. Kemudian dengan sosiologi, fokusnya adalah pengaruh seseorang terhadap orang lain. Nah, itu sosiologi, interaksi individu dengan individu lain itu dinamakan sosiologi lah. Nah, jadi konsep di sini psikologi sosial ini dia memadukan antara ilmu psikologi dan sosiologi. Misalnya sejauh mana seseorang itu berperan terhadap orang lain misalnya. Nah, itu dinamakan psikologi sosial lah. Kemudian lanjut lagi. Nah, ini tersendiri lagi sosiologi. Tadi psikologi sosial. Psikologi sosial itu gabungan antara psikologi dan sosiologi. Kalau sosiologinya apa? Sosiologi di sini adalah ilmu yang mempelajari manusia dalam kaitannya dengan lingkungan, sosial, dan kultur mereka. Jadi di sini sosiologi di sini adalah ilmu yang mempelajari kehidupan manusia dalam kaitannya dengan lingkungan sosialnya, baik itu sosial kultural, sosial ekonomi maupun sosial budayanya. Nah, secara ringkas sosiologi ini dirumuskan sebagai suatu cabang keilmuan mengenai interaksi manusia. Nah, jadi poinnya di sini adalah sosiologi itu adalah ilmu tentang interaksi manusia, ilmu yang membahas tentang interaksi manusia. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, antropologi. Nah, antropologi adalah studi tentang kemasyarakatan untuk mempelajari manusia dan aktivitas-aktivitas mereka. Maksudnya
aktivitas itu dipelajari di sosial masyarakat itu bagaimana ritual-ritualnya itu bagian dari ilmu antropologi. Nah, antropologi ini mempengaruhi juga terhadap ilmu perilaku organisasi. Misalnya kultur suatu daerah itu, misalnya di Palangkaraya, kulturnya apa? Dayak kebanyakanlah. Nah, itu mempengaruhi dari segi perilaku manusianya. Misalnya adat dijunjung tinggi di sini kan. Itu ilmu antropologi itulah. Nah, dari 4 ilmu ini pahamlah kira-kira maksud Bapak tadi. Pertama adalah ilmu psikologi. Psikologi itu. Yang kedua ilmu psikologi sosial. Nah, ilmu yang mendukung perilaku tadi. Pertama ilmu psikologi, kedua ilmu psikologi sosial, ketiga adalah ilmu sosiologi, keempat adalah antropologi. Nah, 4 bidang ini adalah ilmu yang membantu atau apa istilahnya relevan berkaitan dengan ilmu perilaku organisasi. Nah, jadi 4 ini penting dipelajari juga. Jadi mata kuliah perilaku ini erat kaitannya dengan 4 cabang ilmu tadi. Ilmu psikologi sosial, sosiologi, dan antropologi. Kemudian lanjut yang slide selanjutnya. Tujuan dari mempelajari perilaku ini apa? Tujuan praktisnya adalah untuk mendeterminasi bagaimanakah perilaku manusia. Maksudnya mendeterminasi atau mencakup seluruh perilaku manusia itu. Nah, sejauh mana perilaku manusia itu mempengaruhi usaha pencapaian dari tujuan organisasi. Nah, jadi tujuan kita mempelajari perilaku organisasi ini adalah kita melihat bagaimana perilaku manusia itu mempengaruhi usaha dalam pencapaian sebuah organisasi. Nah, jadi organisasi itu tentu memiliki sebuah tujuan. Nah, sebuah tujuan itu akan tercapai jika masing-masing individu atau kelompok itu saling berperan aktif. Berperan aktif di sini adalah perilakunya. Nah, perilaku itu mempengaruhi masing-masing individu, kelompok maupun organisasinya sehingga berjalan efisien atau tidak. Nah, jadi ketika tujuan itu sudah dicanangkan atau diterapkan di dalam organisasi, maka yang jadi jembatan utamanya adalah perilaku tadi. Jalan tidaknya sebuah organisasi tentu dibarengi dengan sebuah perilaku dari masing-masing individu maupun kelompok tadi. Nah, poin yang kita dapat di sini adalah perilaku organisasi itu dia memiliki tujuan penting di dalam pencapaian arah visi misi dari sebuah organisasi. Nah, arah dari visi misi organisasi akan tercapai jikalau perilaku individu maupun kelompok itu saling bersinergi lah satu sama lain, saling bahu membahu, misalnya menjalankan organisasinya. Jikalau organisasi itu tidak berjalan efektif efisien, maka itu tentu bagian dari faktor perilaku yang mempengaruhinya. Nah, lanjut, pahamlah maksud dari tujuan tadi. Tujuan praktis dari kita mempelajari ini. Nah, tujuannya adalah kita mendeterminasi, artinya kita mengetahui sejauh mana perilaku manusia itu mempengaruhi usaha pencapaian dari tujuan-tujuan berorganisasi itu. Nah, itu pentingnya ilmu perilaku organisasi itulah. Lanjut. Bila kada paham, tanyakanlah di chat di Zoom tuh nah. Iya, Pak. Kesimpulannya Pak, habis sudah berarti ini. Ampihan 6. Kesimpulannya adalah ada beberapa hal yang sangat penting untuk diperhatikan di dalam mempelajari perilaku organisasi ini. Pertama apa? Pertama, perilaku organisasi ini adalah dia merupakan suatu bidang ilmu yang interdisipliner. Tadi maksudnya interdisipliner adalah saling berkaitan dengan ilmu-ilmu lain, terutama ilmu psikologi atau ilmu jiwa. Kemudian ilmu sosiologi, kemudian ilmu antropologi. Nah, itu berkaitan, itu interdisipliner lah maksudnya.
dan yang memanfaatkan hasil dari cabang ilmu yang lain. Jadi ilmu perilaku ini kan ada berdiri sendiri, ada dia berkaitan erat dengan ilmu pengetahuan lain. Contohnya tadi dengan psikologi, kemudian dengan antropologi atau sosiologi. Nah, itu kaitannya erat. Kedua, walaupun mendapatkan sumbangan dari ilmu lain, nah, meskipun dapat sumbangan dari ilmu lain, bidang ilmu ini tetap dapat berdiri sendiri karena pusat perhatiannya adalah terhadap perilaku manusia dalam berorganisasi. Jadi meskipun dapat sumbangan dari ilmu lain atau istilahnya ilmu perilaku ini melibatkan ilmu pengetahuan lain misalnya, itu dia dapat tetap berdiri sendiri. Kenapa? Karena pusat perhatiannya adalah tentang perilaku manusia di dalam berorganisasi. Jadi perilaku manusianya itu yang dibahas di dalam ilmu perilaku ini. Jadi sebenarnya meskipun dapat sumbangan dari ilmu pengetahuan lain, dia dapat berdiri sendiri juga. Meskipun sumbangan dari ilmu pengetahuan lain itu sangat istilahnya, sangat relevan terhadap pelajaran kita inilah. Nah, kayak ilmu sosiologi, ilmu psikologi, nah itu pasti mempengaruhi juga. Tapi dia tetap dapat berdiri sendiri karena cakupan materi kita ini tentang pembahasannya adalah tentang perilaku manusia di dalam berorganisasi. Jadi kesimpulannya adalah perilaku manusianya itu yang dibahas di dalam materi selanjutnya lah. Kelompok pertama nanti tentang perilaku individu. Nah, kita nanti akan membahas perilaku individu. Bagaimana individu itu? Nah, itu nanti kelompok satu lah. Minggu depan lah, sudah siap tuh, sudahlah. Minggu depan sudah siap tuh kelompok satu. Bisa aja nanti bisa di Zoom atau di WA, terserah kayak kemarin. Semester genap nggak ada lah. Nah, nanti bisa aja nanti kelompok satu itu mau pakai Zoom atau mau pakai grup WA, bisa, terserah, tergantung kondisinya lah. Tergantung kota dan jaringan masing-masing. Jangan dia bisakan 8 GB varian tuh lah, gasan main lah Mobile Legend. Nah, main cacing biniannya biasanya. Kada main cacing. Kalau pakai Zoom nih paling 2 hari habis kan. 8 GB itu. Nah, itu kesimpulannya lah yang kedua. Yang ketiga, ilmu PO ini, PO itu maksudnya perilaku organisasi, singkat PO. Itu dia memberikan arah dan petunjuk bagi pencapaian tujuan organisasi dengan baik. Jadi kita mempelajari ilmu perilaku ini, dia menjadikan dapat memberikan arahan dan petunjuk bagi tercapainya tujuan organisasi dengan baik. Misalnya yang sebelumnya hanya ikut-ikutan organisasi, ketika mempelajari ilmu perilaku ini, maka dia akan minimal paham dulu cara berorganisasi yang baik. Nah, itu adalah petunjuk arahan dari mempelajari ilmu ini. Nah, supaya apa? Supaya organisasinya berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, jadi itu pentingnya mempelajari perilaku nih. Misalnya bagaimana manajemen konflik di dalam organisasi itu ada di kelompok 8 kan, kelompok berapa itu? Nah, tahu kan, manajemen konflik dan stres kalau nggak salah. Nah, itu penting dipelajari dari perilaku nih. Tidak hanya kita ikut berorganisasi saja, tapi ilmunya tidak dapat, hanya ikut-ikutan. Ini penting nih. Penting, mata kuliah ini sebenarnya penting lah. Berorganisasi. Nanti misalnya kalian masuk di dunia kerja tuh, tahu tuh bagaimana memelihara konflik di kantor misalnya. Bagaimana ketika jadi seorang manajer, bagaimana ketika jadi seorang bawahan. Nah, itu nanti sudah dapat teorinya di perilaku organisasi ini. Itu ada nanti. Jangannya kita nih main di kuliah offline nih di kelas nyaman nih, banyak game-gamenya. Ada gamenya sebenarnya perilaku organisasi inilah. Misalnya perilaku kelompok seperti apa, ada gamenya tuh biasanya supaya lebih paham
materi itu. Tapi karena online ini seadanya. Nah, itu yang ketiga. Hal ini berbeda dengan psikologi dan sosial yang hanya memberi bantuan untuk dapat mengerti dan menguraikan tindakan seseorang atau kelompok. Sedangkan PO itu bersifat penerapan. Nah, beda lah. Antara ilmu psikologi sosial itu hanya memberi bantuan berupa apa? Untuk dapat dimengerti dan diuraikan tindakan seseorang tadi. Misalnya psikologi itu mengarahkan, nah kalau malas misalnya supaya rajin apa ini ya. Nah, itu sekedar arahan aja. Tapi kada urusan diterapkan atau apa dipakai itu urusan pribadi masing-masing. Tapi berbeda dengan ilmu perilaku nih. Perilaku ini sifatnya langsung diterapkan. Nah, itu membedakan antara ilmu perilaku organisasi dengan ilmu psikologi tadi. Ilmu psikologi tadi hanya memberikan arahan berupa uraian aja. Tapi kalau perilaku itu dia tidak hanya memberikan arahan dan uraian, tapi juga langsung bersifat penerapan ilmu tadi. Misalnya manajemen konflik, bagaimana seorang manajer itu mengelola konflik di perusahaannya. Nah, itu harus tuh. Nah, itu langsung dipakai itu, kada sekedar arahan ya. Nah, beda dengan ilmu psikologi lah. Psikologi itu misalnya orang ke istilahnya tuh psikologi cinta itulah, misalnya tuh yang bucin-bucin itu nah. Datang ke psikiater kayak apa aja. Nah, itu cuma diberikan masukan-masukan arahan-arahan aja. Tapi masalah diterapkan atau itu urusan masing-masing individu. Itu bedanya dengan perilaku. Sedangkan perilaku organisasi dia selain diarahkan, dia juga adalah diterapkan langsung. Nah, itu kenapa harus diterapkan langsung? Karena jika tidak diterapkan, maka di dalam organisasi itu akan susah berjalan secara efektif dan efisien. Nah, karena kita harus mengetahui masing-masing perilaku individu dan kelompok tadi lah. Masing-masing individu dan kelompok itu saling mempengaruhi terhadap jalannya organisasi. Nah, setiap individu itu berbeda ataupun kelompok di kelas diajak. Misalnya ada geng-gengnya, webinian biasanya bergeng biasanya kalau bakamih bawaan WC. Nah, itu geng itu kelompok itu mempengaruhi. Ada gengnya. Bapak lihat biasa di kelas tuh ada gengnya. Kalau lakian biasanya itu aja bang gengnya. Kalau binian pasti ada pecahannya 3-2 kelompok biasanya. Yang bakamih lain ulang, yang jalan-jalan lain ulang biasanya. Nah, itu bagian dari perilaku tadi adalah kelompok. Individu mempengaruhi kelompok. Nah, kelompok mempengaruhi organisasi. Nah, di kelas itu misalnya di kelas tuh ribut, berarti itu perilakunya apa? Aktif. Nah, sepi ya. Nah, perilakunya apa? Pasif. Nah, itu mempengaruhi itu. Misalnya berkawan dengan orang pintar. Tentu kita apa? Dapat juga ininya minimal kaum neren apa istilahnya mencontek lo lah. Nah, itu mempengaruhi itu individu tadi. Kawan dengan orang sugih, kelas nih, 4 juga tuh minimal ditraktirnya makan. Itu mempengaruhi tadi. Nah, perilaku itu, kawan dengan orang yang menjual minyak harum misalnya kalau, nah minimal kita terbawa kecium orang bau harum juga. Kawan bang orang apa misalnya nakal orang menjual arang itu nah. Itu 4 juta tuh culit arangnya riget juga awak. Nah, itu mempengaruhi artinya. Jadi kawan atau individu itu saling berkaitan erat sesama individu lainnya lah, berkaitan erat jelas perilaku. Makanya itu yang dinamakan perilaku organisasi itu dia adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku individu maupun kelompok terhadap organisasi. Jadi individu dan kelompok. Jadi bedakan tadi individu dan kelompok itu satu hal yang berbeda lah. Individu dengan individu lain bergabung itu jadi kelompok. Nah, tapi di dalam organisasi kadang individu itu bisa berdiri sendiri lah. Misalnya ada yang dikucilkan di dalam kelas, ada yang dikucilkan misalnya karena miskin bang misalnya kan, ada bungas bang misalnya kan. Nah,
dikucilkan. Nah, itu individu. Tapi ketika bergabung, berkelompok itu, nah di dalam berkelompok itu saling erat mempengaruhi satu sama lain. Saling mempengaruhi itu. Yang kada tapi berduit, bakal yang berduit, atau 4 juga ya Allah berduit. Nah, di minimal dulu itu nih. Yang lakian misalnya, pekawanan, tempat jo berokok. Yang kada bisa berokok, jadi tempat jo berokok. Yang kada bisa melempok, tempat jo melempok. Biasanya, atau kawan jo tuh faktor kawan tuh. Itu yang mempengaruhi lah. Nah, jadi intinya dari perilaku organisasi itu adalah ilmu yang membahas tentang perilaku individu maupun perilaku kelompok terhadap organisasi. Supaya apa? Supaya tercapai tujuannya. Nah, tujuannya tercapai. Nah, dihaur anak bapak nah. Iya. Ampihan namdah. Ayo silahkan dibuka anunya apa? Suaranya mutnya. Habis dah materinya nah. Sumati kita ada tapi lawas. Jam 5. Ini ada yang ditanyakan lah. Di chat lah yang kada paham lah. Atau di grup WA nanti bisa aja di chat. Ya, Pak. Ini sudah ada. Ya, Pak. Sudah ada anak bapak nih. Ya dah, kalau lagi ditarsakan. Kira-kira paham lah penjelasan bapak nih lah. Agak ribet bang lah. Jelaskannya di. Paham, Pak. Itu dibaca aja lah. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Bisa lewat chat di Zoom atau langsung. Iya, Pak. Pak, ini materinya sudah habis. Yang hadir 25 orang. 25 orang yang hadir. Sisanya di kampung lah. Sisanya yang hadir 25 orang lah. Jadi yang kada hadir berapa orang tuh? Di sini 5 lah. Itu di kampung lah kira-kira. Sinyal susah bisa lah. Pak, susah sinyal. Nah, Hujan, Pak. oke. Jaringannya. Iya. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Kalau ada yang ditanyakan kita tutup kuliah kita ini. Tapi anak mana lah? Foto lo. Foto Zoom. Ada lagi. Oke, mending ya, Mbak. Oke. Kita aduh. Baru lah. Apa hendak screenshot lo. Bukti kita melaksanakan perkuliahan. Oke. Lagi sebelah slide 2. Slide 2. Ada 2 slide. Oke. Itu Harni Asih itu mana gambar punya? Pak, bentar. Harni, buka videonya. Anak bapak screenshot. Oke. Pohon, Pak, cari sinyal. Iya, mau naik ke pohon nggak? Jangan binak lah. Oke. Oke, bapak screenshot lah. Foto ini masuk di anu nih. Masuk di medsos. Oke, 1, 2. Nina. Dandi, mana fotonya Dandi nih? Dandi, Kenaria. Videonya hilang nggak? Kenaria tuh, siapa namanya? Salis, Pak. Salis. Ariasa.
Ayo, tampil videonya. Ada lagi yang belum tampil tuh, belum tampil lagi. Ariyasa belum. Please. Salis. Nah, Harni. Iya. Dah. Dah. Oke, sudah. 1, Sudah, Pak. 3. Pula. Slide 2. Semua sudah. Oke, sudah. Sudah semua. Sampai berapa nih? Oke. Dua lagi. Oke. Oke, sudah semua sudah. Sip. Terima. Sebelum diakhiri kuliah kita pada sore hari, ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada, Pak. Oke, kita tutup aja lah kuliah kita pada sore hari ini dengan mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi ada manfaatnya. Maaf minta ridho kalau ada kata-kata yang kurang dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau langsung out bisa. Silakan ya yang keluar. Oke. Silakan keluar.